Halo, pada video ini saya ingin menjelaskan mengenai studi kasus modul ke-9 Praktikum Desain dan Manajemen Jaringan Komputer. Yang pertama adalah kita mengonfigurasi Ansible. Kita mengonfigurasi Ansible dengan cara menavigasikan direktori ke direktori ini dan akan kita tunjukkan daftar berkas yang terdapat dalam direktori tersebut. Pertama kita buka terminal dulu, lalu kita beri perintah ini change directory ke etc Ansible. Lalu kita menampilkan daftar berkas yang terdapat dalam direktori tersebut, ls. Lalu yang kedua adalah kita menonaktifkan string hotkey checking pada konfigurasi SSH dengan cara menyunting pada berkas ini. Hal ini bisa kita lakukan dengan perintah sudo nano ansible.cfg. Kita masukkan passwordnya. Nah, kita sudah masuk ke direktori ini. Ketika kita turun ke bawah, karena saya sudah menonaktifkannya pada praktikum kemarin, jadi ini adalah baris yang kita hilangkan komennya. Jadi awalnya seperti ini, saya hapus tagarnya gitu. Nah, kenapa kita menonaktifkan SSH keyhost checking? Hal ini dilakukan untuk mempercepat proses koneksi. Karena ketika suatu peranti terhubung dengan SSH, dia harus melakukan pemeriksaan keyhost dulu, dan itu akan memakan waktu. Untuk mempercepatnya, maka kita menonaktifkannya dengan perintah ini, hotkey checking adalah false. Lalu kita save untuk aman. Lalu kita keluar dari konfigurasi Ansible ini. Oke. Setelah ini dilakukan, kita akan membuat inventory Ansible. Nah, pada studi kasus kita menggunakan inventory atau rute yang tersedia pada laman web ini. Dan setelah kita dapatkan ini, kita akan membuat berkas Ansible inventory pada berkas yang namanya hosts, dan kita isi dengan ini. Jadi sama, karena di atas ini sudah ada berkas hosts, bisa langsung saja kita masuk dengan sudo nano hosts. Oke, kita sudah di dalam, dan ini adalah perintah yang saya salin. Perintah ini berisi dari mana rute kita ambil dari laman web yang tadi ini. Namanya adalah ini, dan dia tersedia pada laman ini. Jadi kita tulis ini sandbox tanda hubung iOS XE latest bla bla bla, dan juga ada variabel atau parameter yang digunakan untuk dapat mengakses rute di atas, yaitu ada nama usernya, kata sandi, connection, OS-nya iOS karena kita pakai Cisco iOS, dan juga portanya yaitu porta 22 SSH seingat saya. Oke, kita save saja biar lebih aman, lalu kita keluar. Setelah itu kita akan mengeksekusi perintah ad hoc. Yang pertama adalah menjalankan perintah ansible routers strip m ping. Oke. Ansible routers m ping. Nah, dapat dilihat bahwa ketika kita menjalankan perintah ini, hasilnya adalah sukses, yang berarti kita dapat terhubung dengan rute pada laman ini, sandbox ini. Dan juga ditemukan bahwa interpreter yang digunakan adalah Python berdasarkan baris yang ini nih, interpreter Python.
Lalu change to false karena tidak ada perubahan dalam berkas di dalam. Dan juga ping-pong karena ping-pong ini adalah istilah dalam melakukan ping, yaitu ping itu adalah pesan yang dikirim dan pong itu adalah balasannya. Ya seperti ping-pong yang saling membalas gitu. Oke. Lalu selanjutnya adalah perintah Ansible routers iOS command ini. Langsung kita salin aja dan kita tempel karena agak panjang perintahnya. Nah, perintah ini akan menampilkan daftar interface yang ada pada router tersebut. Hal ini sama dengan perintah yang kita gunakan ketika kita menggunakan aplikasi Cisco Packet Tracer pada sebuah peranti baik router maupun pengalih. Ketika kita menggunakan perintah ini, show IP interface brief, kita dapat melihat interface mana saja, seluruh interface yang ada pada peranti tersebut. Dalam hal ini, peranti kita, yaitu yang ini, router ini, Sandbox iOS ini memiliki interface sebagai berikut. Dengan alamat IP ini, lalu ya status dan protokol gitu. Selanjutnya adalah kita membuat sebuah Ansible playbook. Playbook ini akan digunakan sebagai bahasa gampangnya referensi untuk mengotomasi sebuah jaringan gitu. Yang pertama, kita akan membuat playbook dengan nama ini. Nah, pada praktikum kemarin saya sudah membuat playbook tersebut dan kita bisa cek melalui perintah ls lagi. Ini pb1_faza.yml. Ketika kita buka sudo nano pb1faza.yml. Nah, dalam sini baris pertama merupakan penanda nama playbook ini adalah playbook 1 Faza. Tipe koneksi yang digunakan adalah network CLI ya, kayak kita biasanya pada aplikasi Packet Tracer menggunakan CLI, command line interface. Lalu gather facts-nya adalah false. Lalu host-nya router karena kita menggunakan peruta. Tasks adalah fungsi atau fungsi, bisa dibilang fungsi yang akan dijalankan oleh playbook ini. Fungsi ya seperti kita pada pemrograman ada fungsi atau pada object oriented programming, pemrograman berorientasi objek, itu adalah method. Yang pertama, kita punya method untuk mendapatkan konfigurasi iOS, peranti yang menggunakan iOS. Namanya adalah iOS facts_facts, dan dia memiliki satu fungsi lagi di dalamnya, itu gather subset all. Lalu task kedua adalah display config, yang akan menampilkan perintah hostname is Ansible net hostname dan OS Ansible net version. Nah, di sini kita menggunakan kurung kurawal double 2 untuk sebagai penanda kalau ini tuh adalah sebuah variabel gitu, yang kita akan dapatkan nilai aslinya ketika nanti ditampilkan pada layar. Jadi ini adalah nama variabelnya adalah Ansible net hostname dan versi OS-nya adalah Ansible net version. Begitu. Lalu kita save
Lalu kita akan menjalankan ini Ansible playbook, nama filenya. Langsung saja akan saya salin dan ganti nama berkasnya. Nah, dapat dilihat di sini dia akan menjalankan playbook 1 fase play. Lalu yang kedua adalah task get config for all iOS devices. Ini get config for iOS devices, dan dia akan menjalankan fungsi ini. Nah, hasilnya adalah luarannya adalah oke, yang berarti penjalanan fungsi tersebut berhasil. Namun penjalanan fungsi tersebut tidak menampilkan luaran apapun karena memang tidak diinstruksikan untuk menampilkan luaran apapun. Tidak seperti perintah pada task display config. Task pada display config akan menampilkan perintah ini, debug, yang ditandai dengan debug message hostname is ini dan OS ini. Seperti bisa dilihat, dia berhasil terhubung dengan rute dan akan ada pesan yang keluar. Hostname is Emrahan Azari, ini teman saya, dan OS versi OSO yang digunakan adalah ini. Hostname adalah nama teman saya karena sandbox yang digunakan, sandbox ini diakses oleh banyak orang dalam satu waktu, sehingga nama yang digunakan, nama yang keluar pun dapat bermacam-macam gitu, tidak selalu sama. Lalu di bawah ini adalah ringkasannya. Oke, yang berhasil adalah 2 dan yang lainnya ya 0 karena tidak ada yang diutak-atik. Lalu kita akan membuat playbook dengan nama ini yang akan mengubah hostname menjadi nama npm dan juga banner MOTD-nya. Nah, kita akan menampilkan hostname dari variabel Ansible net hostname dan menampilkan pesan banner MOTD yang dimuat dari sebuah berkas. Nah, kalau kita biasanya menggunakan Cisco Packet Tracer, kita akan mengganti nama hostname itu menggunakan perintah hostname lalu namanya, dan banner MOTD adalah sama juga, banner MOTD lalu ada simbol dan sebagainya. Nah, dalam Ansible, ketika kita ingin melakukan kedua hal ini sebenarnya bebas, tapi yang akan saya lakukan pertama adalah membuat berkas banner MOTD terlebih dahulu. Nah, dalam soal diperintahkan untuk mendefinisikan variabel secara global untuk membaca masukan ini banner MOTD. Nah, hal tersebut saya lakukan dengan cara kalau kita perintah ls, di sini sudah ada banner MOTD.txt. Lalu kita buka sudo nano banner MOTD.txt. Di sini terdapat pesan shik dah modul terakhir aja. Nah, ini akan menjadi pesan banner MOTD. Lalu kita save untuk aman dan kita keluar. Lalu kita akan membuat berkas ini pb2 fase YAML karena sudah ada, maka akan saya buka aja. Ini kita ganti menjadi 2. Nah, sama seperti tadi, namanya adalah playbook 2 fase. Connectionnya adalah network CLI, gather facts false, hostnya adalah routers, dan ini adalah variabel yang dimaksud.
kita mendefinisikan sebuah variabel yang bernama banner underscore motd yang akan berisi dari berkas yang namanya banner motd dari direktori ini, etc. Ansible. Lalu tasknya akan ada dua task tambahan. Yang pertama adalah mengonfigurasi banner motd dengan perintah, dengan method, dengan fungsi isBanner. Banner bersifat motd. Teksnya adalah ini dan menggunakan dua kurung kurang lagi. Dan state-nya present karena dia istilahnya untuk mengaktifkan gitu, mengonfirmasi. Lawan dari present ini adalah absent. Lalu yang kedua adalah mengganti hostname dengan perintah iosconfig dan lines hostname lalu nama saya, nama underscore garis bawah npm. Lalu untuk perintah ketiga sama seperti tadi, get config for iOS devices. Ini untuk memastikan saja. Dan yang terakhir adalah menampilkan ini nama hostname-nya dan banner motd-nya. Seharusnya ketika dijalankan luarannya adalah hostname is Faza ini 2006529133 dan banner motd is shik dah modul terakhir aja. Kita simpan, lalu kita keluar dan ketika kita jalankan menggunakan Ansible Playbook PB2, nah, dapat terlihat kita telah menjalankan playbook 2 Faza dan task konfigurasi banner motd akan mengganti banner motd bawaan atau yang awalnya tidak ada menjadi ada, sehingga terdapat luaran ini. Lalu juga ada task mengganti hostname, berhasil diganti, dan ini seperti yang tadi, hanya ada luaran saja. Dan akhirnya luaran display config-nya adalah ini, hostname is Faza underscore 20065133 dan banner motd adalah shik dah modal terakhir aja. Nah, dapat dilihat juga pada ringkasan terdapat dua hal yang diubah, yaitu tadi banner motd dan hostname. Dan terdapat 4 oke yang saya asumsikan change ini juga dianggap sebagai oke gitu. Nah, sekian untuk penjelasan studi kasus. Nah, selain yang sudah dijelaskan pada studi kasus ini, Ansible itu juga dapat digunakan untuk membagi infrastruktur dalam lingkungan yang kita bangun, seperti host tervirtualisasi, hypervisor, penanti jaringan, dan server yang bersifat bare metal. Ansible juga dapat memasang layanan-layanan, menambah host, dan juga dapat membagi sumber daya seperti layanan dan aplikasi. Nah, yang telah kita lakukan ini merupakan konfigurasi dasar yang menggunakan rute pada sandbox Cisco. Nah, penerapan dunia nyatanya, Ansible ini dapat melakukan banyak hal yang kita biasanya lakukan secara manual pada simulasi paket tracer. Salah satunya adalah Ansible dapat mengatur ACL atau Access Control List. Pada praktikum-praktikum sebelumnya, kita semua, maksudnya kami praktikan mengatur ACL secara manual pada tiap rute. Akan tetapi dengan adanya Ansible, hal tersebut dapat diotomasi sehingga administrator tidak perlu mengatur rute satu persatu. Selain Ansible, terdapat beberapa alat lain yang digunakan untuk
otomasi jaringan seperti Chef, SaltStack, dan Puppet. Baik, sekian penjelasan singkat dari saya dan terima kasih.